kita akan ibadah. Sebelum ibadah, mari kita mengangkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan beribadah Tuhan. Tolong agar kami bisa mendapatkan ibadah itu dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian bersyukur. Bersyukur. Yesus mengasihi diriku. Bersyukur. Yesus mengasihi keluargaku. Bersyukur. Yesus mengasihi gerejaku. Sukacitaku bertambah-tambahlah. Bersyukur. Yesus mengasihi diriku. Bersyukur. Yesus mengasihi keluargaku. Bersyukur. Yesus mengasihi gerejaku. Sukacitaku bertambah-tambahlah. Terbitnya matahari sampai terbenamnya. Selalu bersyukur. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selalu bersyukur. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Lose berharap kalian beserta seluruh keluarga senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita bersama membaca ayat renungan kita sore ini, kita akan bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini, untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Sebentar bersama kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum bersama membuka Alkitab kita, saya ingin bertanya, apakah di antara adik-adik ada yang pernah mendapatkan tugas baik dari guru ataupun dari orang tua? Saya yakin pasti setiap kita sudah pernah ya mendapatkan penugasan, mulai dari yang paling sederhana
besar ataupun rumit gitu ya. Mungkin ada banyak tingkat penugasannya baik dari guru maupun orang tua gitu ya. Namun kira-kira saat menerima penugasan awal, apa respon adik-adik? Apakah ada yang merespon dengan menundanya, nanti baru dikerjakan, atau ada juga mungkin dari adik-adik yang meresponnya dengan segera untuk mengerjakannya? Ada begitu banyak ya variasi respon. Namun pada sore hari ini kita akan belajar bersama dari salah satu tokoh Alkitab tentang bagaimana respon dia terhadap suatu penugasan gitu ya. Kita baca bersama dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Baik, apakah semuanya sudah menemukan Nehemia 8 1 sampai 10? Namun untuk sore ini Lose tidak akan membaca secara keseluruhan, hanya akan membaca ayat 1 sampai 4. Nanti adik-adik di rumah bisa membaca sampai ayat ke-10. Nehemia 8 ayat 1 sampai 4, pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Ayat pertama, ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ayat ketiga, lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ayat keempat, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adik-adik, perikop yang baru saja kita baca ini menceritakan setelah bangsa Israel dari pembuangan lalu berkumpul kembali di Yerusalem, di mana saat itu tembok Yerusalem sudah dibangun kembali gitu ya. Secara otomatis aktivitas keagamaan mereka sudah mulai kembali dibangun seperti itu. Nah, pada saat itu Imam Ezra diminta untuk membawakan kitab Taurat. Namun rupanya tidak hanya sekedar membawakan kitab Taurat itu. Imam Ezra bergegas membawa kitab Taurat itu dan membacakannya adik-adik. Tidak hanya itu adik-adik, di ayat kelima dikatakan juga Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kesungguhan hati Imam Ezra di dalam menanggapi penugasan yang diberikan kepadanya itu adalah suatu paket yang komplit dikerjakan adik-adik. Mulai membawa kitab Taurat itu, kemudian membacakannya, dan mempersiapkan mimbar untuk dia membacakan kitab Taurat tersebut. Dari sini kita bersama-sama boleh belajar bahwa dalam setiap penugasan atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka sudah selayaknya kita mengerjakannya dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan hati. Mungkin di dalam pengerjaan atau di dalam menyelesaikan penugasan atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi adik-adik. Tetapi percayalah bahwa Tuhan jauh lebih besar atas masalah atau tantangan yang kita hadapi. Tugas kita adalah melakukannya dengan sepenuh hati, sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Lose akan bacakan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita. Silakan adik-adik baca kembali. Baik, setelah membaca ulang, kita tutup ayat hafalan kita. Kemudian sekarang kita akan membaca bersama ayat hafalan dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Baik, mengakhiri renungan kita sore hari ini, kita akan kembali satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk sore ini, untuk renungan yang boleh kami baca bersama. Ajar kepada kami untuk senantiasa boleh taat terhadap firman Tuhan, untuk kami boleh diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.